Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zalamuddin. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang pengertian dari ulul azmi. Nah, jadi kata ulul azmi itu berasal dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Arti dari kata ulu atau uli adalah memiliki atau mempunyai. Sedangkan kata azmi artinya tekad atau keteguhan hati yang kuat. Jadi ulul azmi itu dapat kita artikan adalah gelar yang diberikan kepada Rasul Allah yang telah memiliki kedudukan tinggi atau istimewa yang diperoleh dari hasil kesabaran dan ketabahan yang luar biasa saat mereka menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ulul azmi, yaitu pada Quran surah Asy-Syura ayat 13. Saya membacakan artinya. Dia telah mengisyaratkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tangannya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya, dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Nah, jadi di sini ada nama-nama dan kisah pada Rasulul Azmi. Jadi Rasulul Azmi itu ada 5, jumlahnya ada 5. Uh, yang mendapat gelar tersebut ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Jadi saya akan membacakan sedikit kisahnya tentang bagaimana para Rasul Ulul Azmi ini bisa mendapatkan gelar Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Jadi di sini Nabi Nuh adalah nabi yang menempati urutan ketiga dari daftar nama 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Jadi beliau adalah keturunan yang ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mempunyai ketabahan dan kesabaran dalam menyebarkan dan mensyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya mengapa Nabi Nuh mendapat gelar Ulul Azmi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu dikaruniai umur kurang lebih 900 tahun lamanya. 900 tahun. Jadi banyaknya dia sekian lamanya beliau berdakwah, hanya sebagian kecil dari umatnya yang mengikutinya. Banyak dari umatnya yang mengingkarinya, termasuk istrinya dan anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Nah, jadi sampai-sampai ada yang berencana untuk membunuh Nabi Nuh alaihissalam ini. Nah, jadi setelah sekian lamanya berdakwah, jadi sampai beliau tuh hingga akhirnya beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu yang sangat besar. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ini beserta para pengikutnya akhirnya membuat sebuah perahu yang besar. Melihat peristiwa ini pun umatnya ingkar dan kafir itu menuduh beliau sebagai orang yang gila atau tidak waras. Nah, jadi mereka tuh berpikir untuk apa membuat perahu besar di tanah yang tandus, dan gersang itu buat apa. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan siksaan kepada kaumnya. Tidak lama setelah itu Nabi Nuh alaihissalam yang umatnya yang tetap ingkar dan tidak mau beriman. Siksaan tersebut berupa banjir yang sangatlah besar sehingga membuat semua umat Nabi Nuh alaihissalam yang ingkar dan durhaka itu tenggelam dan banjir pada saat banjir besar tersebut datang. Termasuk anak dari Nabi Nuh alaihissalam yang dimana diabadikan di dalam Al-Quran pada Quran Surah Hud ayat 42, mana Nabi Nuh mengajak kepada anaknya, "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Nah, jadi seperti itulah mengapa Nabi Nuh mendapat gelar Ulul Azmi. Lanjut ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini pada waktu itu diutus di daerah negeri Irak, yang mana terkenal dengan penguasanya seorang raja yang zalim dan suka memerintah dengan sewenang-wenangnya, yaitu Raja Namrud. Jadi mereka semua adalah kaum yang menyembah berhala. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengajak mereka semuanya untuk senantiasa beriman dan juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meninggalkan patung-patung berhala yang mereka sembah itu. Nah, dari sinilah kemudian banyak yang menentang ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Lalu salah satu usaha Nabi Ibrahim diantaranya adalah menghancurkan patung-patung berhala yang menjadi sesembahan Raja Namrud dan para pengikutnya. Nah, lalu Raja Namrud ini memerintahkan untuk menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam karena dialah yang pernah
melarang mereka untuk menyembah patung-patung tersebut. Nabi Ibrahim pun ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Raja Namrud. Jadi hukumannya ini sangat berat lah, sangat beratnya ini dibakar hidup-hidup. Namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tetap menjalani hukuman tersebut tetapi tidak merasakan panasnya api sedikit pun. Dan inilah yang menjadi mukjizat dari Nabi Ibrahim. Ini diabadikan dalam Al-Quran pada surah Al-Anbiya ayat 69. Kami berfirman, hai api, dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini juga memiliki kemuliaan lain, yaitu beliau adalah sebagai rasul yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh dalam menjalankan ibadah kurban. Nah, serta beliaulah yang meletakkan batu pertama kali untuk membangun Ka'bah beserta anaknya yaitu Nabi Ismail. Lalu kita lanjut kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini merupakan putra dari Imron. Beliau adalah keturunan Bani Israel. Di waktu itu Raja Fir'aun memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh bayi laki-laki yang dari keturunan Bani Israel. Nah, namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ibunya Nabi Musa ini mendapatkan perintah untuk menghanyutkan Nabi Musa ini ke Sungai Nil. Hingga pada akhirnya bayi Nabi Musa itu pun ditemukan oleh istri Raja Fir'aun sendiri, yaitu yang bernama Aisyah. Lalu Raja Fir'aun ini menganggap dirinya itu seorang raja kan. Jadi tentu mulai cemas terhadap keberadaan Nabi Musa yang mulai menentang dan membahayakan kedudukannya sebagai raja. Hingga akhirnya Raja Fir'aun ini mengajak prajuritnya untuk mencari dan menangkap Nabi Musa ini dan seluruh pengikutnya. Lalu dalam pengajarannya Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya berhenti karena sudah tidak ada lagi jalan. Yang ada di depan mereka adalah lautan luas, yakni Laut Merah. Jadi atas izin Allah, Nabi Musa pun mendapat mukjizat, yakni memukulkan tongkatnya ke laut dan akhirnya laut itu pun terbelah sehingga bisa menjadi jalan untuk dilewati. Namun pada tengah-tengah pengajarannya Raja Fir'aun dan prajuritnya ditenggelamkan oleh Allah SWT di laut tersebut. Nabi Musa dan pengikutnya pun akhirnya diselamatkan oleh Allah. Jadi Nabi Musa mendapat gelar Ulul Azmi karena kesabaran dan ketabahan beliau saat berdakwah melawan Raja Fir'aun yang zalim. Lalu di sini ada Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam ini adalah putra Maryam. Dengan kuasa dan izin Allah SWT, beliau dilahirkan tanpa seorang ayah. Jadi setelah beranjak dewasa, Nabi Isa alaihissalam ini diangkat menjadi rasul guna berdakwah dan mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan nabi-nabi yang bergelar ulul azmi sebelumnya, umatnya pun banyak yang mencaci dan menghinanya. Lalu semangat Nabi Isa ini pun banyak mendapatkan ancaman dan tantangan, termasuk dari sahabat yang pernah juga menjadi pengikutnya, yakni yang bernama Yahuda. Lalu si Yahuda ini berkhianat, ini pun juga mempunyai banyak pengikut lah. Pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam pun ditangkap dan hendak dibunuh dengan cara disalib. Namun atas izin dan kuasa Allah Nabi Subhanahu wa taala, Nabi Isa pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengikut Yahuda menyangka bahwa mereka sudah membunuh dan menyalib Nabi Isa. Akan tetapi yang sesungguhnya yang mereka bunuh dan salib adalah Yahuda itu sendiri yang telah berbuat khianat. Wajahnya pun diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sangat mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Lalu kita masuk ke Nabi Rasul Ulul Azmi terakhir, itu Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini dikenal oleh masyarakat dengan sosok yang jujur dan dapat dipercaya, dan disinilah beliau kemudian dijuluki sebagai Al-Amin. Al-Amin. Jadi pada umur 40 tahun beliau baru diangkat menjadi seorang Rasul. Nah, lalu ketika berdakwah, Nabi Muhammad ini mendapatkan banyak ancaman dan tantangan keras dari kaumnya. Sama halnya seperti Rasulul Azmi yang sebelumnya, mendapat tantangan dan kecapan yang sangat keras dari umatnya. Termasuk dari golongan keluarga-keluarganya seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, beserta para pemimpin dan pemuka agama kaum Quraisy pada waktu itu. Jadi sekian lamanya beliau dan para sahabatnya berdakwah dan menyebarkan ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sedikit yang mengikuti ajakan beliau. Nah, bahkan semakin banyak beliau mendapat cacian, hinaan, bahkan sampai diancam untuk dibunuh. Hingga pada akhirnya Nabi Muhammad SAW atas perintah dan izin Allah, beliau berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Jadi semangat untuk menyebarkan ajaran agama tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tetap menjadi pondasi yang kokoh untuk berjuang hingga akhir hayat beliau. Hingga akhirnya beliau wafat pada umur kurang lebih 60
63 tahun di kota Madinah ini. Jadi di sini ada hikmah yang dapat kita ambil dari Rasul Ulul Azmi ini. Yang pertama yaitu para Rasul Ulul Azmi adalah orang-orang yang sangat sabar dan tabah menerima segala godaan dan cobaan. Seberat apapun cobaan dan godaan itu, sifat sabar dan tabah ini hendaklah kita jadikan pegangan dalam kehidupan untuk memperoleh ketenangan hidup baik di dunia pun maupun di akhirat. Jadi dan yang kedua adalah para Rasul Ulul Azmi ini adalah orang yang ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sifat ikhlas itu perlu kita teladani karena dengan keikhlasan pekerjaan apapun seberat apapun tidaklah terasa sebagai suatu beban. Lalu yang ketiga adalah para Rasul Ulul Azmi adalah orang yang tekun, tak kenal menyerah dan tak kenal putus asa. Walaupun telah sekian lama berdakwah menyeru umat ke jalan Allah, tetapi hanya sedikit yang mengikuti. Mereka tidak berhenti berdakwah jika cara yang satu tidak memperoleh hasil, maka dicobalah dengan cara yang lainnya. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah para Rasul Ulul Azmi adalah orang terkenal dengan sifat pemaaf. Bahkan mereka berdoa kepada orang-orang yang telah menyakiti mereka agar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang Rasul Ulul Azmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.